Oke, lanjut lagi untuk video pembelajaran di pertemuan ketiga ini masih di panjang kurva dan kurvatur. Jika pada video 1 tadi sudah di-share tentang panjang kurva dari suatu kurva ruang. Nah, kita lanjutkan sekarang kepada satu besaran lagi yang bisa kita ukur dari suatu kurva ruang, yaitu adalah kurvatur. Ya, kurvatur seperti yang saya sampaikan di awal itu adalah suatu besaran atau ukuran yang menyatakan seberapa cepat kurva itu berubah arah di suatu titik. Oke, sebagai ilustrasi, coba perhatikan tampilan yang ada di layar. Nah, di sini kurvatur ya, kalau saya lukiskan dalam suatu ruang dimensi 3, ini adalah sebuah kurva. Nah, di sini ada vektor singgung, di sini ada vektor singgung, di sini ada vektor singgung. Nah, jika adik-adik perhatikan, di setiap titik vektor singgungnya ya akan mengalami perubahan arah. Nah, seberapa cepat dia mengalami perubahan arah? Nah, besaran itulah yang dilambangkan sebagai kappa kurvatur. Nah, kurvatur itu dari definisi secara verbal tadi dapat dituliskan dalam bentuk persamaan matematis, itu kappa itu sama dengan dt per ds. Jadi seberapa cepat arah vektor singgungnya berubah dalam setiap panjang kurvanya. Ya, tentunya kurvatur itu hanya dimiliki oleh kurva yang smooth ya di mana r aksennya definisi dan tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya nanti kurvatur tidak akan terdefinisi ya. Nah, kita ingat kembali bahwa besaran-besaran yang terlibat di sini ada T, itu adalah vektor singgung satuan di suatu titik, sedangkan S sendiri adalah panjang kurva ya. Nah, bentuk lainnya ya bisa juga dituliskan dalam dt per dt kecil ds per dt. Nah, sebagai contoh, coba perhatikan contoh 3 di buku. Nah, contoh 3 di buku, coba kita gambarkan di sini. Kembali di sini, coba tunjukkan bahwa kurvatur dari lingkaran yang berjari-jari A itu adalah seper A. Nah, untuk menjawab ini, berarti kita butuhkan besaran-besaran yang terlibat, yaitu T dan S. Ya. Di sini, untuk dapat itu kita temukan dulu fungsi vektor dari lingkarannya. Jadi kita ketahui bahwa fungsi vektor dari lingkaran itu adalah, jadi X-nya itu adalah R cos T, R-nya dalam hal ini adalah A, sedangkan Y-nya adalah A sin T. Dari sini dapat RT-nya adalah A cos T sin T. Kemudian kita turunkan terhadap T, ya kita peroleh minus A sin T nya A cos T. Nah, T-nya sendiri kita dapatkan sebagai R aksen T dibagi R aksen T, jadi besarnya ya. Di mana besar R aksen T itu adalah
pada tambah itu kuadrat, R aksen T besarnya adalah A ya. Jadi kita dapatkan R aksen T-nya ini 1 per A dikali negatif A sin T, koma A cos T, hingga vektor singgung satuannya adalah minus sin T cos T. Angka berikutnya adalah mencari apa ya? Kita ketahui bahwa S sendiri itu tak lain adalah 0 dari A sampai T R aksen T U DU dan DS DT kita ketahui sama dengan R aksen T. Dengan demikian kita dapatkan kava dari kurvatur dari lingkaran ini adalah besar dari T per sen, berarti di sini kita dapatkan dt per dt ds per dt. Kita dapatkan t-nya adalah ini, berarti t aksennya adalah min cos t sin t, min sin t, min cos t sin t. Kita dapatkan minus cos t sin t per besarnya tadi kita peroleh besarnya adalah A ya. Per A. Jadi kavanya itu adalah kavanya kita dapatkan 1 per A dari besar minus cos T sin T. Nah, kita ketahui besarnya adalah 1, berarti 1 per A. Jadi, di mana-mana kurvatur dari lingkaran ini adalah konstan ya, itu seper di perubahan arahnya itu konstan ya. Beda dengan kurva yang tidak berbentuk lingkaran, mungkin perubahan arahnya di sini agak landai, nah di sini cepat sekali ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya untuk perhitungan kurvatur. Nah, secara teknis kalau tadi kita hitung kurvatur dengan menggunakan definisi, kita dapatkan bahwa kurvatur itu adalah dt per dt dibagi ds per dt. Kita bisa juga menghitung kurvatur dengan formula yang lain. Itu sudah diturunkan di teorema 10 ya. Jadi kurvatur bisa juga kita hitung dengan R aksen T cross R double aksen T dibagi R aksen T pangkat 3. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan untuk lingkaran R aksennya adalah A dikali minus cos T sin T. Nah, dan R double aksennya adalah A dikali minus A-nya kali baliknya minus sin T cos T, nah ini cos T sin T. Nah,
bisa kita perhatikan bahwa R aksen cross R double aksen itu akan sama dengan I, T, K, A, sin T, A, cos T, 0, satu lagi adalah minus A, cos T, minus A, sin T, 0. Sehingga kita dapatkan cross produknya 0, 0, A kuadrat, min, yang kita dapatkan di sini kurvatur dengan teorema 10, yaitu besar dari R cross R double aksen dibagi besar dari R aksen pangkat 3. Kita dapatkan besarnya adalah A kuadrat per A pangkat 3. Jadi baik dengan menggunakan divisi maupun dengan teorema 10 hasilnya adalah sama. Nanti adik-adik bisa cek di contoh 4 juga ya. Nah, itu tentang kurvatur. Jadi berikutnya kita langsung kenalkan dua vektor baru, yaitu vektor normal dan vektor binormal ya. Nanti dari kedua vektor itu bisa kita bentuk bidang normal dan bidang Osgood-Martin. Ya, jadi kalau kita gambarkan dengan peta konsep dari R, T, bisa kita dapatkan R aksen T, nah, ini turunan ya, disebut juga sebagai vektor singgung. Dari R aksen T bisa kita dapatkan T ya, yaitu vektor singgung satuan. Kemudian dari sini bisa kita cari nomnya ya. R aksen T yang tak lain adalah ds per dt. dt. Kemudian dari R aksen kita bisa juga cari R double aksennya. Ya, nanti kalau R aksen kita crosskan dengan R double aksen dibagi dengan R aksen pangkat 3, hasilnya adalah 4. Ini juga hasilnya adalah dt dt aksen R aksen itu juga hasilnya adalah kurvatur. Nah, sekarang coba kita telah satu persatu vektor-vektor yang terlibat di sini. Ada R vektor awal, kemudian ada R aksen, dan T. Nah, T sebagai vektor singgung, jadi anggaplah sebuah kurva. Inilah vektor singgungnya. Jika itu vektor singgung satuan, jika ini T asal, ini adalah R-nya ya. Posisinya ini vektor singgungnya. Nah, T aksen, anggap ini ya T aksen. Jadi dapat ditunjukkan bahwa T dan T aksen itu tegak lurus ya. T tegak lurus dengan T aksen. Kalau tidak percaya coba ditunjukkan ya. Jadi ini anggap terbukti dulu. Nah, T aksen inilah yang kita sebut sebagai vektor normal. Dan untuk vektor normal satuan, ya T aksen dibagi dengan besar T. Adalah vektor normal satuan. Nah, antara
vektor T dan N, kita bisa menemukan satu vektor yang tegak lurus dengan keduanya. Dan kita namakan itu sebagai vektor binormal. T cross N. Ya, bisa Anda tunjukkan bahwa ini juga adalah besarnya satu. Jadi besar dari vektor binormal adalah vektor satu. Sehingga dia juga disebut vektor satuan. Jadi T vektor singgung tegak lurus dengan T aksen, nanti dibagi dengan T itu disebut dengan normal, tegak lurus dengan B normal. Tiganya ini adalah vektor satuan. Nah, jadi misalkan ini adalah vektor binormalnya. Digunakan aturan tangan kanan ya. Jadi ini adalah vektor. Jadi T tersinggung, ini adalah vektor normal, ini adalah vektor binormalnya. Di aturan tangan kanan. T normal, binormal. Oke. Nah, jika bidang yang melalui vektor T aksen dan B, jadi inilah sebagai vektor tegak lurusnya, maka itu kita sebut sebagai vektor normal, bidang normal. Sedangkan bidang osculating, jadi bidang osculating itu yang tegak lurusnya adalah B, berarti dia melalui vektor T dan N. Ini N, ini T. Oke, seperti itu. Coba perhatikan di contoh 7 ya, sebagai contoh terakhir. Nah, di sini diberikan ini masih helix ya. Nah, helix seperti yang tadi kita sudah menggunakan berkali-kali. Kita punya helix cos T, sin T, T ya. Kemudian ingin dicari bidang normal dan bidang osculating di titik P 0, 1, Pi per 2. Dan di sini kita peroleh T-nya adalah Pi per 2. Jadi kita mencari vektor T, T aksen, dan T aksen paling besar T aksen. Kemudian dari sini B yaitu T cross N ya. Jadi vektor ya dari sini R-nya aksen kita dapatkan minus sin T cos T1 ya. Kemudian grafik T kita dapatkan sebagai R aksen dibagi besar N aksen. Dimana besar N aksen adalah akar 2 ya. Sehingga kita dapatkan 1 per akar 2 dikali min sin T cos T1. Kemudian kita cari T aksen lagi. T aksen berarti 1 per akar 2 dikali min cos T min sin T 0 ya. Sehingga kita dapatkan besar dari T aksen itu adalah min 1 per akar 2 juga. Kemudian normalnya kita dapatkan adalah T aksen per T ya. Besar dari T. Kita dapatkan ini dibagi ini. Berarti kita dapatkan min cos T min sin T 0. Ya sudah. Tinggal mencari vektor B. Di vektor B-nya adalah T
cross N. Jadi I, J, K, T-nya kita dapatkan tadi adalah 1/2 kali min sin T. Kemudian lanjutkan cos T 1/2 cos T, yang K-nya adalah 1. Kemudian sedangkan vektor N-nya kita dapatkan adalah minus cos T minus sin T 0. Ya, tinggal kita cari vektor B-nya adalah 0 jadi sin T, kemudian ambil ini 0 di cos T min sin kuadrat min cos kuadrat. Ini isi ini sin T positif sin T min terakhir ini berarti plus 1/2 sin kuadrat T dikurang jadi tambah 1/2 cos kuadrat T. Dia dapatlah vektor binormalnya adalah sin T min cos T kali 1/2. Oke, kita cocokkan. Ya, dicocok ya. Ini kurang akar 2 ya. Ya, silakan nanti cek kembali ini ya. Kemudian untuk persamaan bidangnya ya kita tinggal mencari X min X0 Y min Y0 Z min Z0 didotkan dengan normalnya dengan P, kita dapatkan bidang normal. Ya, satu lagi X min X0 Y min Y0 Z min Z0 didotkan dengan B itu sama dengan 0. Ini adalah bidang osculating, ini bidang normal. Oke, silakan nanti latih soal-soal latihan yang diberikan, begitu juga soal lainnya yang ada di buku, sehingga nanti kalau kurang jelas bisa diskusi lewat grup WA. Nanti kita bahas lebih lanjut di sana. Jika demikian, kita bisa sudahi untuk video 2 ini. Selamat sore.